Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul tidak seperti yang ditentukan oleh sinode, ayatnya sama. Saya bahasakan ulang yang lebih mudah, yaitu menang melawan godaan. Dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Menang berarti ada perjuangan dan berhasil. Itu inti dari kata menang. Kalau siswa atau mahasiswi ujian, sebetulnya dia sedang berjuang. Kalau dia lulus dan baik nilainya, itu berarti menang. Menang. Saya selalu memberi nasihat ke anak saya, tidak harus menjadi orang nomor 1, tapi menjadi orang menang. Saya bilang, nek mahasiswa, menurutku kamu bisa ambil rata-rata B, itu sudah menang. Ternyata kadang apes, kok beberapa malah dapat A, enggak apa-apa, itu menang. Menang, berhasil. Melawan itu ada berhadapan dengan pihak lain, melawan. Menang melawan pencobaan. Hidup ini penuh dengan pencobaan. Tetapi saya memilih menang, dan itu yang saya anjurkan untuk saudara-saudara. Hari ini saya tidak mengajar Anda, saudara, ibu, bapak harus begini, tidak. Tapi hari ini saya mengatakan, ayo ikuti teladanku untuk menang. Begitu pulang, Yesus mengalami godaan itu. Ketika mulai populer, saudara baca, saking hebohnya pelayanan, ayat kita mengatakan makan pun tidak dapat. Artinya sibuk banget, makan pun tidak dapat. Saya membaca ada dokter yang masa pandemi nulungi orang dan dia penuh dengan kepekaan yang tinggi, sampai makan pun tidak dapat meskipun dia masih muda, tapi lalu jatuh dan meninggal. Bukan karena COVID, karena kelelahan. Makan pun tidak dapat. Itu yang dialami oleh Yesus. Dia mulai populer di mana-mana dan ada godaan untuk menjadi jumawa. Wah, kowe. Ada godaan. Ingat loh, Yesus manusia. Yesus lapar, Yesus menangis. Yesus mengalami godaan ini juga. Tapi Yesus memilih untuk menang. Satu. Kedua, godaan yang muncul adalah dari keluarganya sendiri. Oh, saudara, kalau dari orang dekat itu jaremnya. Saudara boleh kelas dengan orang lain, tapi saya beritahu, semoga tidak pernah ya, kelas dengan orang lain kalau kelas isih dulur. Oh, itu jarem kalau kelas masih dengan saudara. Oh, berat, saudara. Berat. Gitu. Apalagi saudara baca ayat 21, Yesus yang melayani luar biasa itu dianggapnya tidak waras. Sengkring ta? Nek sing anggap wong liya, wah, kene rapopo. Gitu. Tapi ini dikatakan ayat 21. Mau diambil. Yesus itu mau diambil. Kayak terus dilebokke ning kono kae. Di dekat sini di Magelang, apa itu namanya? Ada yang tahu? Ya, syukurlah kalau ingat. Itu. Nah, godaan ini juga makin berat karena sudah melayani begitu dicela. Oh, saudara, sakitnya itu kalau kita tulus melayani tapi dicela. Gitu rasanya iki jarem. Dan Yesus mengalami itu.
Yesus punya hak untuk tersinggung, Yesus punya hak untuk marah, Yesus punya hak untuk menanggapi dengan keras, tapi tidak dilakukan. Dia tetap menanggapi, menang terhadap godaan ini. Dia menjelaskan iya, tapi dia tidak menjadi sakit hati. Saudara, menang terhadap pencobaan menjadi teladan yang kita lihat di sini yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang paling indah adalah ketika Yesus mengatakan bahwa kita ini semua keluarga. Ceritanya ibunya, saudara-saudaranya itu datang ya, dan mereka di depan tidak bisa masuk karena banyak orang. Kemudian mereka bisik, nih ibumu, saudaramu datang nih, mau ketemu. Lalu Yesus menggunakan ini seperti biasa. Yesus suka menggunakan ungkapan-ungkapan yang gampang dipahami. Lalu itu digunakan untuk pengajaran. Dia mengatakan, siapa saudaraku dan ibuku. Lalu dia memandang keliling dan dia berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ungkapan yang terakhir, ini satu ungkapan yang indah. Saudara, saya, kita semua adalah anggota keluarga Allah. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Menang melawan godaan. Tidak hanya Yesus, kita juga punya banyak godaan. Godaan macam-macam. Godaan macam-macam. Saya mengunjungi orang tua yang sakit waktu itu, dan saya pulang dan ibu saya menunjukkan bungkusan. Iki apa bu? Iki apa itu? Saya buka. Loh, saya tahu itu apa. Iki Pak Lekmu minta sing iki ning pojok omah, sing iki ning ngarep omah, dan iki ning ngisor bantal. Iki saka wong pinter gurune ning Banten. Saya diam. Lajeng ibu saya yang kesakitan karena penyakitnya itu tiba-tiba memandang dengan mata yang agak menyala begitu, agak kenceng gitu, kemudian berkata dengan lebih kenceng lagi, aku nek urip ya nderek Gusti, nak mati ya nderek Gusti. Aku moh nganggo cara seperti itu. Buang Saudara, Pak Lek saya baik hati, dia datang ke orang pinter bagaimana ibu saya bisa bertahan hidup dan pulih. Tapi ibu saya mengatakan, enggak, aku nak urip yo nderek Gusti, nak mati yo nderek Gusti. Saudara, menang melawan pencobaan akan terjadi setiap saat. Hari ini kita akan berhadapan. Mau menang apa tidak, terserah panjenengan. Macam-macam modelnya, tidak harus sakit penyakit. Bisa soal ekonomi, bisa soal relasi, bisa soal apapun. Ada enggak ini? Kelihatannya enggak datang ya. Tapi oke lah. Tiba-tiba dia datang. Menurut Pak Pendito gimana? Ada apa? Saya akan kerja di sini. Ya saya tahu, di perusahaan yang terkenal di Jalan Kutarja itu toh. Ya. Tapi bos saya itu tidak seiman. Terus kan tahu ketika kamu melamar. Iya. Tapi saya akan diangkat kalau saya mau menyangkal Tuhan. Saya pandang dia, yakin. Dia diam dan berkata, "Mboten." Terus saya akan tetap ikut Tuhan. Nek dipecat dia kersane. Dan dia memutuskan untuk menang. Sekarang perusahaan itu sudah hancur. Dulu terkenal, semua orang, siapa tidak tahu? Oh, semua orang tahu. Tapi warga kita ini kemudian dikeluarkan dan sekarang dia kerja di tempat lain dan diberkati. Saudara,
menang melawan godaan adalah pilihan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam hatimu, tinggal kita mau pilih yang mana, mau menang atau tidak. Saya bukan orang hebat, saya juga orang lemah, tapi saya bocorkan, saya memilih untuk menang. Panjenengan terserah. Amin. Mari kita